Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari, NIM 201130134. Di sini saya akan pengalaman pembelajaran saya pada satu semester ini, yaitu pada semester 4 pada mata kuliah Peradilan Agama, di mana saya di sini belajar tentang mengenalkan tentang peradilan agama di Indonesia. Nah, di sini saya insya Allah akan mengembangkan apa yang saya tahu untuk kedepannya, baik sekarang maupun untuk kedepannya di masyarakat sekitar. Dan tidak lupa pula, saya sangat terima kasih kepada dosen pengampu saya pada mata kuliah ini, yaitu Ibu Fitratus Syahadah yang telah membimbing mata kuliah ini pada semester 4. Dan saya di sini akan mereview apa yang saya dapat di mata kuliah ini, PMK mata kuliah Peradilan Agama. Apa yang kalian ketahui tentang peradilan agama? Peradilan agama merupakan salah satu peradilan yang ada di Indonesia yang bersifatnya sah dan menangani kasus-kasus ataupun perkara yang berkaitan dengan soal agama Islam. Dalam sejarahnya, peradilan agama tumbuh dan berkembang sesuai dengan keadaan di masyarakatnya. Namun ketika peradilan tersebut semakin kuat, maka dibentuklah lembaga peradilan agama di Jawa dan Madura. Lambat laun, peradilan tersebut melewati masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada peradilan agama ini, adapun susunan bentuknya di dalam peradilan agama. Yang pertama, pengadilan agama tingkat pertama untuk menangani kasus awal-awal. Yang kedua, pengadilan tinggi agama untuk menangani tingkat banding. Yang ketiga, pimpinan, yaitu ketua dan wakil ketua. Indonesia memiliki kekuasaan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting yaitu adanya hukum yaitu adanya kekuasaan hukum, yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan hakim yang merdeka. Maka itu memiliki kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif yaitu kewenangannya berhubungan dengan wilayah hukum antar peradilan agama. Sedangkan kalau kompetensi absolut yaitu kewenangannya pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Di Indonesia juga selain adanya pengadilan agama, terdapat juga Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah itu suatu pengadilan khusus di wilayah Aceh dan memiliki tugas dan fungsi yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada perkara agama Islam. Di Indonesia juga selain menyelesaikan perkara tentang agama Islam, baik warisan, wasiat maupun hitbah, juga bisa menyelesaikan persengketaan ekonomi syariah dengan dua cara, yaitu pertama di luar pengadilan. Di luar pengadilan itu menggunakan jasa arbitrase, yaitu penyelesaian kedua belah pihak atau adanya suatu perdamaian di luar pengadilan atau sukarela. Yang kedua itu di dalam pengadilan, yaitu menggunakan suatu
badan pengadilan tersebut. Di pengadilan juga terdapat jasa hukum, yaitu advokat dan kuasa hukum. Advokat yaitu seseorang yang memiliki profesi jasa hukum yang sesuai dengan undang-undang. Sedangkan kalau kuasa hukum yaitu seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk menemani pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan. Di dalam suatu pengadilan juga terdapat putusan dan penetapan. Kalau putusan yaitu putusan seorang hakim untuk mengakhiri suatu persidangan. Nah, sedangkan kalau penetapan yaitu suatu penetapan persidangan dalam perkara permohonan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.